Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafani Kofifa dengan NIM 11221056. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada pengertian hak warga negara. Hak warga negara, hak yang dimiliki setiap warga negara untuk menerima perlindungan dan pelayanan dari negara serta memperoleh kebebasan dan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh pelanggaran hak warga negara yang pertama ada diskriminasi atas dasar ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Yang kedua ada kebebasan berkumpul dan bersuara yang dibatasi oleh pemerintah. Yang ketiga ada penahanan atau penangkapan tanpa alasan yang sah. Yang kedua ada pengertian kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara, tugas dan tanggung jawab yang harus diterima oleh setiap warga negara untuk memenuhi kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap negara dan masyarakat. Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, tidak memenuhi pajak atau membayar pajak secara tidak wajar. Yang kedua ada menghindari tugas wajib militer. Yang ketiga ada melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perjudian, atau penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga ada pengertian warga negara. Warga negara merupakan seorang atau individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat tertentu, sebagai salah satu unsur dari terbentuknya suatu negara, yaitu warganya. Warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai semua orang yang tinggal serta bertumbuh di negara tersebut. Contoh hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada contohnya hak warga negara. Ada hak hidup, hak kebebasan dan keamanan fisik, hak menghormati martabat pribadi, hak yang sama dalam hukum, hak mengeluarkan pendapat, yang terakhir ada hak memeluk agama. Ada juga contoh kewajiban warga negara. Yang pertama mematuhi hukum dan pemerintah. Yang kedua ada menghargai HAM orang lain. Yang ketiga ada patuh dan tunduk kepada undang-undang. Selanjutnya ada hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang 1945, Pasal 26, 27, 28, 30. Pasal 26 ayat 1 ada yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang terakhir ada pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Menurut pasal 28E ayat 1 Undang-Undang 1945, orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi warga negara dan penduduk. Yang pertama warga negara, orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk, orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa, surat izin yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Selanjutnya ada asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan bagi penduduk atau warga yang berada di sebuah negara. Orang yang telah memiliki kewarganegaraan tidak akan jatuh pada kekuasaan maupun wewenang dari negara lain. Asas kewarganegaraan dibagi dua, yaitu asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan khusus. Asas kewarganegaraan umum. Ada asas kelahiran ius soli dan ada juga asas keturunan ius sanguinis. Yang pertama ada asas kelahiran atau bisa disebut juga dengan ius soli. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Asas ius soli lebih sesuai dengan kondisi global sekarang, ketika kewarganegaraan serta kebangsaan seseorang tidak ditentukan oleh dasar agama
ras, dan etnis. Ada juga asas keturunan ius-sanguinis, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang sesuai dengan keturunan atau darahnya, dan bukan berdasarkan tempat ia dilahirkan. Asas ius-sanguinis dianut oleh sebagian besar negara di Asia dan Eropa. Selanjutnya ada asas kewarganegaraan umum. Asas kewarganegaraan umum ada asas kewarganegaraan tunggal, ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan tunggal yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan untuk setiap orang. Menurut asas satu ini, seseorang tidak diperbolehkan memiliki kewarganegaraan lebih dari satu. Asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas yang menentukan status warganegaraan bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Ketika anak tersebut mencapai umur 18 tahun, maka anak tersebut harus menentukan salah satu kewarganegaraannya. Selanjutnya ada kewarganegaraan khusus. Yang pertama ada asas persamaan dalam hukum dan pemerintah. Yang kedua ada asas kebenaran substantif. Yang ketiga ada asas non-kriminatif. Yang keempat ada asas pengakuan dan penghormatan pada HAM. Yang kelima ada asas keterbukaan. Yang keenam ada asas publisitas. Selanjutnya ada status kewarganegaraan. Yang pertama ada apatride. Status kewarganegaraan seseorang yang sama sekali tidak memiliki status kewarganegaraan. Secara de jure, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan merupakan orang secara hukum tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun yang seharusnya memiliki kewajiban untuk melindunginya. Secara de facto, seseorang yang berada di luar negara asalnya serta tidak dapat atau karena suatu alasan yang sah, tidak bersedia untuk memanfaatkan perlindungan yang ditawarkan oleh negara. Yang kedua ada status kewarganegaraan bipatride. Seorang yang memiliki status kewarganegaraan ganda. Hal ini dimungkinkan apabila orang tersebut berada dari orang tua yang negaranya menganut sanguinis, sedangkan ia lahir di negara yang menganut ius soli. Yang ketiga ada multipatride. Seseorang yang memiliki lebih dari 2 status kewarganegaraan, yaitu seseorang penduduk yang tinggal di perbatasan antara 2 negara. Kesimpulan dari materi ini adalah sebagai warga negara, setiap orang memiliki hak dan kewajiban tertentu yang dipenuhi. Hak warga negara meliputi hak-hak yang harus didapatkan dan diterima secara penuh dan bertanggung jawab. Sementara kewajiban warga negara adalah tindakan-tindakan yang wajib dilakukan oleh warga negara untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.